Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberi hidup, diberi kesehatan, keselamatan, dan sukacita dari Tuhan. Untuk itu, mengawali aktivitas pagi ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 53 ayat 4-6. Namun sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa mengasihi kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga memohon dibukakan mata hati kami masing-masing untuk bisa mendengar dan memahami firman Tuhan di dalam Mazmur 53 ayat 4-6. Demikian permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, nats yang akan kita renungkan pagi ini dari Mazmur 53 ayat 4-6. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema saat teduh pagi ini adalah orang bebal versus orang bijak. Orang bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, ataupun tidak tajam atau tidak peka menanggapi sesuatu. Menurut Amsal, bebal diartikan orang yang sombong dengan kebodohannya, dan dalam kebodohannya itu ia merasa dirinya pandai. Ia tetap tinggal pada kebiasaan dan kepercayaannya yang buruk dan tidak takut akan Tuhan. Dalam Mazmur ini, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Daud menggambarkan orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak berakal budi dalam pandangan Tuhan, dan tidak mencari Allah. Karena tidak percaya adanya Tuhan, sehingga hidupnya berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan, hidup bejat, tidak bermoral, dan melakukan kejahatan-kejahatan. Kontras dengan orang bebal adalah orang bijak atau orang arif. Secara umum, arti bijak atau bijaksana atau arif adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga tidak bersikap sombong, akan tetapi bersikap tepat dalam menghadapi setiap keadaan dan peristiwa. Orang arif atau bijak yang diwakili oleh umat Israel pada waktu itu sebagai umat pilihan Allah justru mengalami hal yang jauh berbeda. Tuhan menjamin bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka akan mengalami sukacita dari Allah. Sebagai umat Allah, sungguh Mazmur ini sangat menghibur dan menguatkan kita.
pada kenyataan kehidupan real yang sering kita alami, timbul pertanyaan besar. Benarkah kehidupan kita selalu nyaman, damai sejahtera, rukun dengan sesama, terlebih antar warga gereja? Dalam lingkup kecil pada pelayanan di gereja, walaupun telah dilakukan dengan sukacita, keikhlasan, mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, bahkan keluarga, ternyata masih ada juga sesama kita yang tidak sepenuhnya mendukung, tidak sepenuhnya percaya, masih ada juga yang berpikir negatif. Mestinya memberi semangat ataupun menghargai. Secara makro kehidupan kita, mungkin kita mengalami tekanan dan pergumulan karena kejahatan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin kita dikucilkan karena berbuat sesuatu yang benar. Ini bisa terjadi. Bahkan kita direndahkan oleh sesama kita, umat Allah, yang merasa lebih suci hidupnya. Untuk itu, janganlah kita khawatir. Meski banyak orang menolak dan membenci kita, namun selama kita tetap di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan menerima kita sebagai anak-anak pilihannya. Akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak pilihan Tuhan? Yang pertama, kita harus tetap melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Kedua, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, kita doakan orang yang menolak atau membenci kita agar kepenuhan Roh Kudus dan menyadari kesalahannya serta kembali ke jalan Tuhan. Yang keempat, berani menyapa dengan kasih terlebih dahulu dan memberi pengampunan. Yang kelima, senantiasa berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu yang memberi semangat dan menguatkan kami untuk senantiasa mengingatkan di jalan Tuhan. Bapa, mampukan kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari firman-Mu yang baik ini, sehingga kami semua boleh menjalankan dalam kehidupan secara real sehari-hari. Dimampukan hidup kami biarlah bermanfaat bagi sesama kami, terlebih-lebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pulihkan kembali relasi hubungan kami dengan Tuhan, dengan sesama, sehingga semuanya ini bisa menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunilah Bapa segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon, biarlah keluarga besar dari GKJ Karangbendo ini senantiasa rukun dan damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat teduh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.